warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, bersabar. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagi yang Ibu sebutkan namanya, silakan kalian acungkan tangan. Fatimah Zahra, Saya Bu. Muhammad Fahmi, Saya Bu. Abdul Jabbar Latif. Ayo Bu. Alhamdulillah pada siang hari ini tidak ada yang berkendala hadir. Baik, langsung saja. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu berupa gambar. Silakan kalian amati dari masing-masing gambar yang sudah Ibu berikan. Coba kalian salami, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sepertinya paham. Paham, Bu. Insyaallah paham Bu. Ya, Ibu mulai dari Abdul Jabbar Latif. Coba jelaskan apa yang ada di dalam gambar tersebut, maknanya. Gambar ini menjelaskan bahwa agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam adalah menyembah berhala. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Fatimah Zahra, mohon dijelaskan. Gambar ini menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam adalah melakukan perjudian. Ya, betul sekali. Sekarang, Muhammad Fahmi. Tidak ada Bu. Kok? Apa nih? Bu. Nah, makanya lebih diteliti lagi. Silakan dijelaskan. Sama Bu seperti Fatimah Zahra. Ya, betul sekali. Jadi dari beberapa gambar di sini, apakah ada yang tahu tema kita pada siang hari ini itu apa? Belum tahu Bu. Ya tahu Bu. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah kearifan Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan kedamaian. Nah, pada tema kita pada siang hari ini di sini terdapat beberapa poin, yaitu diantaranya adalah kepercayaan masyarakat sebelum masuknya Islam. Kemudian yang kedua adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga adalah kondisi bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Dan yang terakhir adalah kondisi politik masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Apakah ada yang tahu? Ayo, kepercayaan masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Acungkan tangan. Apakah ada yang tahu? Ya, silakan Abdul Jabbar Latif. Penganut agama tauhid dari Nabi Ibrahim. Ya, betul sekali. Jadi pada awalnya masyarakat Mekah ini adalah penganut agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Ubay, yaitu seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Beliau itu tertarik untuk mempelajari dan mempraktekannya di Mekah. Beliau membawa berhala yang diberi nama Hubal dan kemudian diletakkan di Ka'bah. Nah, berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Beliau mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sebanyak 360 berhala dan diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dari situlah kemudian mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala.
Mungkin dari sini ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Baik, Ibu lanjut. Nah, kemudian dari pernyataan tersebut mereka bertanya alasan menyembah berhala. Kemudian para pembesar yaitu yang bernama Amir bin Lubai menjawabnya bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Lalu dari situ mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Dan kemudian Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagud adalah sesembahan suku Murad. Dan kemudian berpindah ke Bani Gatifli di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Padahal dari nama-nama tersebut merupakan nama-nama orang soleh dari pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masa tersebut dinamakan masa jahiliyah, yang mana pada saat itu masa jahiliyah ini bukan berarti mereka bodoh dalam segi keilmuan, melainkan mereka itu bodoh dalam segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu diantaranya adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Dan yang ketiga adalah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, selain itu, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah pada saat itu. Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Menyembah malaikat. ya, betul sekali. Apakah ada yang tahu lagi? Ayo Bu, Ya, sembah jin. ya, betul sekali. Jadi, menyembah malaikat. Mengapa bisa menyembah malaikat? Karena pada saat itu sebagian masyarakat Arab beranggapan bahwa malaikat merupakan putri dari Tuhan atau Allah SWT. Dan yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Abdul Jabbar Latif, yaitu menyembah jin, ruh atau hantu atau setan. Yang mana sebagian masyarakat Arab pada saat itu menyembah roh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajen yang berupa binatang kurban sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa agama Islam, nah di sini ada beberapa orang yang sudah berusaha untuk tidak lagi menyembah berhala dan malah berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, betul sekali. Ibrahim Bu. Ya, betul. Ada yang tahu nggak di antara mereka siapa saja? Tak tahu, Bu. Umayyah bin Sa'id Bin Sad. bin Sa'd. Iya, betul sekali. Nah, di antara mereka ini merupakan kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala, namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Kemudian ya? Bentar mau nanya Bu. Ya. Setelah mengamati gambar ini kok ada kacang ya Bu? Iya, karena pada saat sebelum masuknya Islam, kondisi masyarakat Arab itu mata pencariannya adalah berdagang. Jadi makanya di situ ada kayak bahan-bahan pokok. Baik. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Apakah ada yang tahu kondisi sosial masyarakat sebelum masuk
bentuknya ajaran Islam? Saya Bu, Ya, silakan. pemberani. Ya, betul. Ada lagi selain pemberani? Pola hidup sederhana. Iya, betul sekali. Nah, pola hidup sederhana ini seperti yang diajarkan oleh siapa? Ayo. Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Nah, pada saat itu mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr, seperti mabuk, kemudian berzina, berjudi, dan merampok. Setelah itu mereka juga menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Pada saat itu juga perempuan dipandang ibarat binatang piaraan yang tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Dan juga pada saat itu justru laki-lakilah yang memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semuanya. Jadi untuk kalian murid-murid ibu yang laki-laki jangan meniru kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat masyarakat Arab sebelum masuknya ajaran Islam. Selain itu, ada juga tradisi terburuk yang ada di masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, yaitu adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Karena mereka itu telah meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu juga sistem perbudakan berlaku pada saat itu, yaitu pada masyarakat Arab yang mana para majikan memiliki kebebasan untuk memperlakukan budaknya, yaitu dengan cara memperlakukan budaknya dengan kekerasan atau memperlakukan budaknya seperti halnya binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Mungkin dari sini apakah kurang jelas? Jelas Bu. Jelas banget. Baik, lanjut ya. Untuk poin ketiga, yaitu kondisi bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Lebih tepatnya adalah kondisi perekonomian. Apakah ada yang tahu kondisi perekonomian? Silakan ajukan tangan. Saya Bu, Iya, silakan Abdul Jabar Latif. perdagangan. Oh, perdagangan. Iya, betul sekali. Jadi bangsa Arab sebelum masuknya agama Islam memiliki mata pencaharian bidang perdagangan. Selain perdagangan, apakah ada yang tahu mata pencaharian bangsa Arab saat itu? Saya Bu. Ya, silakan. Pertanian Ya. dan peternakan. Ya, betul sekali. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab di suku. Badui. Ya, betul sekali. Jadi, peternakan itu menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka itu berpindah-pindah ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya sendiri, serta mereka membuat pakaian dan tempat kemahnya dari bulu domba. Namun, jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka kemudian menjualnya kepada orang lain. Nah, selain itu, orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Jadi, orang kaya pada saat sebelum masuknya Islam dapat diketahui dengan berapa jumlah atau berapa banyaknya hewan yang telah dimiliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur, coba di daerah perkotaan yang tinggal di daerah subur, mereka mata pencahariannya sebagai Muhammad Fahmi. Ya, betul sekali. Jadi, Pertanyaan Bu. ya, betul sekali. Jadi, masyarakat di daerah perkotaan yang tinggal di daerah subur, yaitu tepatnya seperti di Yaman, Taif, Madinah, dan lain sebagainya, mata pencahariannya itu lebih ke pertanian. Kemudian, kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal,
yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya, perjalanan dagang musim panas ke Syam. Sehingga Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Silakan dibacakan. Ya Bu. Paham itu Bu. Bisa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Silakan dibacakan artinya oleh Fatimatul Zahra. Artinya, karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, betul sekali. Jadi dapat kita ketahui dalam surah Al-Quraisy ini sudah dijelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal, yaitu sebutkan. Ukas. Dijana. Ya. Juljamas. Gulmajas. Oh iya Bu. Nah, fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Ada yang tahu dulunya Islam masuk itu seperti apa? Melalui perdagangan. Nah, jadi fungsi pusat perdagangan itu bukan hanya sebagai tempat transaksi, tapi sebagai penyebaran Agama Islam. Nah, betul sekali. Dan yang terakhir, di sini Ibu juga akan membahas mengenai kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Apakah ada yang tahu pada saat itu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam? Silakan acungkan tangan. Tidak tahu Bu. Tidak ada yang jadi tidak ada yang tahu ya. Ya Bu. Jadi sebelum datangnya Islam ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu yang pertama adalah Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Nah, kondisi politik Jazirah Arab telah terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu adanya interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua adalah persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Mungkin dari sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu. Baik, mungkin sudah paham semua ya, karena tidak ada yang bertanya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan soal atau tugas rumah kepada kalian. Carilah di koran atau di internet tentang pengalaman yang terjadi dan berkaitan dengan masyarakat Arab sebelum masuknya agama Islam. Baik, sudah paham ya terkait tugasnya minggu depan? Ya Bu, paham Bu. Baik, kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.